Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang etika dalam kewirausahaan. Ya, apa saja etika-etika dalam berwirausaha dan etika apa saja yang mesti kita lakukan dalam berwirausaha, gitu ya. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu etika, ya. Etika berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, ya. Artinya kartu undangan. Nah, jadi etika dari bahasa Prancis itu artinya kartu undangan, ya. Nah, etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku dan perilaku manusia dengan masyarakat. Jadi etika itu suatu tindakan, ya, cara kita untuk mengatur tingkah laku, bagaimana kita bertingkah laku, kemudian bagaimana kita berperilaku dengan manusia yang lain, gitu, maksudnya bersosialisasi, gitu. Kan di dalam berwirausaha itu kita butuh yang namanya bersosialisasi, ya. Tentu kita menghadapi berbagai macam orang, gitu ya. Kita harus berperilaku baik. Apalagi ini namanya berwirausaha menurut Islam, gitu. Ya tentunya tingkah laku ini yang perlu sangat amat diperhatikan, gitu ya. Karena tingkah laku atau perilaku baik ini akan menentukan kesuksesan dari kewirausahaan yang kita tentukan, dari usaha yang kita punya, gitu ya. Karena pelanggan kan sering tuh ada suatu ungkapan bahwa pembeli itu atau pelanggan itu adalah raja. Nah, jadi bagaimana kita berperilaku terhadap raja? Etika apa yang kita gunakan untuk menghadap raja, gitu ya. Jadi tingkah laku atau perilaku itu sangat amat penting digunakan dalam berwirausaha. Ya, walaupun kita mempunyai ilmu tinggi, kemudian mempunyai usaha yang luar biasa besar, tapi kalau etika kita kurang bagus, ya tentunya kurang enak dan kurang bisa dipandang baik oleh orang lain, gitu ya. Karena yang paling penting diperhatikan itu etikanya, gitu ya. Itu apalagi di dalam Islam, etika dan perilaku kita terhadap masyarakat atau orang lain itu sangat perlu diperhatikan. Ya, jadi etika itu adalah tindakan untuk mengatur perilaku atau perilaku kita tersendiri atau perilaku terhadap orang lain. Nah, itu etika. Kemudian, tingkah laku perlu diatur agar tidak mengatur atau agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Nah, perlu kita atur tingkah laku kita berbicara bagaimana, kemudian cara kita untuk tersenyum barangkali, memasang wajah yang bagaimana ketika menghadapi orang lain. Nah, itu perlu diatur, ya. Kemudian etika yang bersangkutan dengan norma-norma kebiasaan masyarakat itu juga perlu kita atur. Apa yang mungkin masyarakat menganggap tidak bagus dan tidak baik, nah itu harus kita hindari, ya. Kita atur perilaku kita supaya tidak bertentangan dengan norma-norma atau kebiasaan masyarakat di masyarakat setempat, gitu ya. Kemudian karena norma-norma itu atau kebiasaan masyarakat di setiap daerah negara itu berbeda-beda, ya. Jadi kita atur di mana kita ada, gitu. Kita berada di negara mana, kita berada di masyarakat yang seperti apa, gitu. Nah, setelah kita memahami tempat kita berada itu seperti apa, kebudayaannya, kemudian tradisinya bagaimana, nah disitulah kita mengatur tingkah laku kita, gitu ya. Jadi kita harus adaptable, ya. Kita harus bisa beradaptasi. Tingkah laku kita itu kita atur menurut di mana sih kita tinggal, gitu. Bagaimana adat dan kebiasaan masyarakat setempat, gitu. Misalnya kita tinggal di suatu negara atau suatu pedesaan, gitu. Kemudian masyarakat di sana bagaimana? Kemudian kita harus memahami masyarakat di pasar itu, gitu. Misalnya kita berjualan atau mempunyai usaha di suatu pasar. Nah, kita harus mengatur etika dan tingkah laku kita di pasar itu menurut kebiasaan dan tingkah laku orang-orang di pasar itu bagaimana, gitu ya. Tentunya kita harus berperilaku baik dan bertingkah laku secara baik menurut Islam, gitu ya, secara Islami, begitu. Itu namanya etika. Kemudian dalam etika berwirausaha perlu ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, ya. Ini kan tingkah laku itu penting, tapi bagaimana sih tingkah laku yang kita ambil, gitu, untuk berwirausaha? Nah, ini
ketentuan-ketentuan untuk berwirausaha. Yang pertama, sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Jadi sikap atau perilaku kita itu harus mengikuti norma, ya, harus ikut aturan gitu. Misalnya di negara ini, di desa ini ada aturan seperti ini gitu, aturannya membayar pajak, aturan supaya apa gitu. Jadi semua aturan dan norma yang berlaku di suatu negara atau suatu tempat itu kita patuhi, ya, kita patuhi. Nah, itu sikap dan perilaku pertama yang dimiliki oleh pengusaha, ya. Jangan kita menolak aturan-aturan dari warga setempat gitu, atau aturan-aturan negara setempat. Misalnya kita harus punya pajak, ya kita harus bayar pajak. Misalnya kita harus punya izin usaha, ya kita harus punya izin usaha dulu gitu, surat izin usaha gitu. Jadi itu, pengusaha yang baik adalah pengusaha yang mempunyai sikap dan perilaku yang baik pula, ya. Yang pertama yang dilakukan adalah patuh terhadap norma dan aturan dari negara-negara setempat gitu, ya. Kemudian selanjutnya, penampilan yang ditunjukkan seorang pengusaha harus selalu apik gitu, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Nah, sebagai seorang pengusaha, kita harus memperhatikan yang namanya penampilan, ya. Kenapa ini harus diperhatikan? Karena ini menyangkut terhadap pandangan orang lain terhadap kita gitu sebagai pengusaha. Misalnya nih, contoh lain, ya, misalnya kita mempunyai usaha nasi goreng misalnya, atau memasak kuliner gitu. Penampilan kita misalnya jenggot kemana-mana, kemudian kumis panjang tidak dicukur, kemudian rambut keriting misalnya bagi yang perempuan misalnya kan tidak berhijab misal. Rambut keriting, kemudian entah kemana-mana tidak diurus penampilan kita. Nah, orang lain memandang kita yang memasak masakan yang ingin mereka pesan itu, yang mau mereka makan itu, mereka akan berpikiran, waduh nanti jenggotnya jatuh ke dalam makanan, waduh nanti rambutnya menjatuh ke dalam makanan yang mereka masak gitu kan. Nah itu, jadi mempengaruhi pandangan masyarakat atau orang lain terhadap kita gitu. Nah, misalnya kita pengusaha apa gitu, ya, pengusaha sesuatu usaha tertentu misalnya, ya. Kalau seandainya kita berbusana yang tidak senonoh, misalnya pakai celana lepis pendek, kemudian bajunya baju metal misalnya kan, sedangkan kita pengusaha terbesar misalnya, pengusaha yang patut diperhitungkan di negara setempat misalnya. Nah, itu pandangan orang lain akan aneh gitu. Orang lain akan memandang negatif terhadap kita itu. Jadi sopan, kemudian penampilan kita harus mesti kita perhatikan. Kemudian sopan. Nah, sopan ini paling penting, ya, karena ini tingkah laku. Jadi sopan itu termasuk tingkah laku yang paling penting dimiliki oleh seorang pengusaha. Ya, bagaimana cara kita berperilaku dengan orang yang lebih tua, kemudian kita harus sopan gitu, ya. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita memasang wajah gitu terhadap orang lain. Nah, itu kita tentukan, ya, etika kesopanan ini gitu. Kemudian, ya, terutama sopan di dalam situasi tertentu atau ada acara-acara tertentu. Nah, kesopanan ini sangat penting. Kemudian, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa berpakaian itu, penampilan dari apa yang ada di tubuh kita itu sangat penting gitu, ya. Sopan gitu, pakaian harus sopan, sesuai dengan waktu dan tempat, kemudian waktu yang berlaku, ya. Artinya kita adaptable, kita harus beradaptasi gitu. Misalnya kita di acara yang resmi, ya kita pakai pakaian yang resmi, ya, yang sopan. Misalnya di acara yang casual, yang biasa saja gitu, ya setidaknya kita mencerminkan pengusaha yang baik, yang penampilannya patut diacungin jempol oleh masyarakat yang lain gitu, ya. Itu artinya kita senang, orang lain senang. Artinya kalau kita berpenampilan yang menarik gitu, maksudnya penampilan yang tidak urak-urakan, kan orang lain senang gitu. Kita pun juga senang. Menyenangkan orang lain kan pahala gitu, ya. Gitu. Jadi selain kita mempunyai usaha, kemudian kita berwirausaha, kita juga mendapatkan pahala gitu. Mendapatkan pahalanya bagaimana? Ya, menyenangkan orang lain dengan penampilan yang kita punya, dengan kesopanan yang kita punya, dan dengan tingkah laku yang kita punya. Begitu, ya. Kemudian
Cara berbicara seorang pengusaha juga mencerminkan usahanya gitu. Misalnya kita mempunyai usaha apa misalnya ya, usaha kuliner ya, kita berbicara dengan baik dan benar juga menurut pandangan Islam gitu. Maksudnya kita tidak berbicara dengan semena-mena, tidak berbicara dengan asal saja gitu, tidak memakai bahasa yang kasar dan sebagainya itu. Nah, karena cara berbicara seseorang itu mencerminkan usahanya, maksudnya mencerminkan usahanya itu ya bagaimana kita berbicara terhadap orang lain nanti bakal memandang usaha yang kita punya itu tidak bagus gitu. Kalau kita berbicara yang tidak bagus gitu. Tapi kalau kita berbicara bagus, kemudian cara bicara kita tersusun rapi, kemudian tertata, maka orang lain akan memandang usaha yang kita punya itu bagus. Oh, berarti usaha ini bagus nih, pengusahanya bagus, kemudian cara bicaranya tertata dan lain sebagainya. Nah, dari itu orang bisa memandang usaha yang kita punya itu bagus atau tidak gitu ya. Kemudian sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Nah, ini yang perilaku inilah yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha, ya. Karena walaupun kita mempunyai usaha yang besar, tapi kalau perilaku tata krama, sopan ini tidak kita miliki, maka orang lain akan tidak sungkan gitu. Maksudnya akan meremehkan kita walaupun kita sudah menjadi pengusaha besar gitu ya. Dan juga dengan adanya perilaku ini, tentunya usaha yang kita punya itu bakal meningkat ya, bakal meningkat. Kenapa? Karena orang senang gitu ya. Orang senang melihat kita sopan, orang senang melihat tata krama kita, maka usaha yang kita punya itu bakal diacungi jempol dan bakal terus meningkat gitu ya. Gitu. Kemudian, gerak-gerik seorang pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain ya. Tuh, seperti saya katakan tadi bahwa selain kita mempunyai usaha, kita juga berperilaku baik, kita juga mendapat pahala dari menyenangkan orang lain ya. Jadi dari gerak-gerik kita itu, dari cara kita berbicara, kemudian gestur tubuh kita bagaimana, nah itu dapat menyenangkan orang lain. Nah, oleh karena itu hindarkanlah gerak-gerik yang dapat mencurigakan gitu. Jadi yang kira-kira orang lain itu berpikiran negatif, ya hindarkan gerak-gerik yang menimbulkan hal itu misalnya ya. Nah, itu ketentuan berperilaku itu. Kemudian ada etika atau norma kewirausahaan. Nah, norma atau etika dalam berwirausaha itu yang pertama adalah bertanggung jawab. Ini yang paling penting. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun usaha Anda harus bertanggung jawab ya. Kita di dunia ini kan di dalam Islam bahwa sesungguhnya kita ini bertanggung jawab sebenarnya. Paling tidak kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apakah kita memperhatikan pola makan sehat? Apakah kita memperhatikan hidup bersih? Apakah kita memperhatikan orang di sekitar kita dan sebagainya? Itu bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, jadi bertanggung jawab. Setiap kita yang ada di dunia ini pasti bertanggung jawab. Setidaknya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nah, kalau sudah menikah nanti bertanggung jawab terhadap keluarga, anak dan istri. Kemudian bertanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya kalau kita mempunyai tanggung jawab atau mempunyai jabatan di suatu desa atau suatu provinsi gitu ya, kita bertanggung jawab untuk orang banyak gitu. Nah, setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Nah, itu menurut Islam. Jadi, karena setiap manusia itu bakal dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti, maka sebagai seorang pengusaha harus bertanggung jawab ya. Baik itu bertanggung jawab terhadap usaha yang dimiliki, bertanggung jawab untuk menggaji karyawan misalnya, bertanggung jawab untuk apapun itu, yang penting tanggung jawab harus dipenuhi gitu ya. Seperti misalnya Anda seorang mahasiswa misalnya, ya, tanggung jawabnya adalah memenuhi atau belajar dengan baik, kemudian memenuhi tugas dan sebagainya gitu ya. Berusaha bertingkah laku yang baik terhadap dosen dan sebagainya, itu ada tanggung jawab Anda gitu. Saya sebagai dosen tanggung jawabnya apa ya? Mengajarkan, mengarahkan, memfasilitasi dan sebagainya. Jadi semua kita ini mempunyai tanggung jawab. Apalagi sebagai wirausahawan ya, itu juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar gitu ya, tanggung jawab yang begitu tanggung jawab gitu supaya usahanya begitu maju gitu ya.
Jadi, pengusaha harus bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya, ya, bertanggung jawab terhadap kegiatan yang bersangkut paut, ya, yang ada sangkut pautnya dengan usaha yang kita miliki. Kemudian kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan, ya, seperti upah gaji, ya, tanggung jawabnya gimana, kapan digaji gitu. Jangan menggaji orang atau menggaji siapapun yang bersangkut paut dengan usaha yang kita punya ini 2 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan kemudian, sedangkan mereka yang bekerja terhadap usaha kita itu butuh yang namanya uang, ya kan, butuh namanya pemasukan gitu. Itu harus diperhatikan tanggung jawab itu. Kemudian tanggung jawab tidak hanya sebatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat, dan pemerintah. Nah, ini jadi tanggung jawab terhadap pengusaha itu tidak hanya terhadap karyawan, gaji, dan sebagainya, tapi juga termasuk seluruh karyawan, kemudian masyarakat, dan pemerintah. Nah, kewajiban terhadap karyawan, bagaimana cara kita memperlakukan mereka, kemudian kapan mereka gajian, kemudian apa sih yang mereka perlukan gitu, fasilitas apa yang kita berikan terhadap karyawan, itu kewajiban terhadap karyawan. Kemudian kewajiban terhadap masyarakat, nah bagaimana usaha yang kita bangun di warga, di di suatu tempat gitu, di perkalangan masyarakat setempat gitu ya, bagaimana cara kita tidak menyinggung masyarakat gitu, bagaimana usaha yang kita punya itu tidak mengganggu masyarakat setempat gitu, itu namanya kewajiban kita. Kemudian terhadap masyarakat, ya, kemudian terhadap pemerintah, ya, kita harus mengurus izin usaha, kemudian kita harus membayar pajak dan sebagainya. Itu pengusaha harus bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya kejujuran. Ya, ada namanya kejujuran. Nah, ini yang juga sangat paling penting harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Karena Nabi Muhammad SAW itu dikenal sangat jujur di dalam perdagangannya gitu ya, di dalam karir beliau dalam berdagang atau berwirausaha, itu yang paling dikenal ada kejujuran ya. Ketika ada barang itu kurang bagus, ya dijelaskan bahwa barang ini kurang bagus. Kemudian ketika ada orang ingin membeli sesuatu, maka timbangan tidak dikurangi dan tidak ditambahkan gitu ya. Itu namanya kejujuran ya. Nah, seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur baik dalam berbicara maupun bertindak. Nah, jadi jujur itu ternyata bukan hanya di dalam berbicara saja, ternyata dalam bertindak juga harus jujur gitu ya. Jadi berperilaku, kemudian memperlakukan orang lain atau konsumen yang bersangkut paut dengan usaha yang kita punya, kita harus berlaku atau bertindak jujur gitu ya. Kemudian, jujur perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan ya. Jadi jujur itu supaya memperoleh kepercayaan gitu. Maksudnya kalau kita jujur, siapa saja gitu akan percaya terhadap kita. Contoh nih, misalnya kita mempunyai hutang, kita berhutang kepada seorang teman misalnya. Kemudian kita janjikan, nanti tanggal 1 saya bayar ya, gitu. Saya bayar utang ini, gitu. Nah, setelah tanggal 1, nah ternyata kita tidak jujur, ya. Kita tidak tepat janji. Kemudian kita undur, tanggal 1 bulan depan deh. Kemudian undur lagi, tanggal 1 bulan depan lagi deh, gitu misalnya. Nah, kepercayaan ini bakal rusak, gitu ya. Orang lain, orang yang kita pinjamin uang tadi, tidak bakal percaya lagi terhadap kita gitu. Dan ketika kita ingin meminjamkan uang kembali di di kali yang lain, tentunya mereka tidak akan meminjamkan lagi gitu. Nah, itu contoh dari kepercayaan gitu. Nah, jadi jujur itu adalah menyangkut tentang kepercayaan orang lain terhadap kita gitu ya. Jadi semakin kita jujur, semakin percaya orang lain terhadap kita, dan semakin percaya orang lain terhadap usaha yang kita punya, maka semakin berkembang pula lah usaha yang kita punya gitu ya. Nah, tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak dipercaya konsumen dan mitra kerjanya. Kan kalau tidak jujur kan orang lain akan memandang sinis, memandang negatif terhadap usaha yang kita punya. Kemudian mitra kerja yang kita punya itu, kita mempunyai teman kerja, mitra kerja, dan itu bakal memandang usaha yang kita punya ini tidak bagus dan tidak patut untuk diajak kerjasama gitu ya. Jadi jujur itu sangat penting di dalam segala aspek kehidupan, terutama di dalam berwirausaha ya. Kemudian
disiplin, ya. Kemudian disiplin. Disiplin itu pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya. Nah, kalau kita disiplin, misalnya ketika ada rapat, ya kita datang ketika jam tertentu yang kita tentukan gitu. Misalnya kita ada rapat, kita harus datang sebelum, ya, in time atau on time, atau ketika waktu yang telah ditentukan. Jangan ketika ada rapat kemudian kita telat setengah jam setelahnya gitu. Nah, itu namanya tidak disiplin. Kemudian ketika ada karyawan yang memang dikhususkan mulai kerja jam 7 pagi, 7 tepat. Nah, mereka harus kita disiplinkan dengan jam 7 tepat itu gitu ya. Kemudian kita juga harus disiplin, ya. Apapun yang berkenaan dengan usaha yang kita punya, kita harus disiplin supaya karyawan atau orang lain yang melihat kita, yang kita tentukan jadwal mereka juga berdisiplin, ya, mencontoh kita semuanya gitu ya. Kemudian ada namanya taat hukum, ya, taat hukum. Nah, taat hukum itu jadi ya seperti saya katakan tadi bahwa taat hukum itu ya seperti perpajakan, kemudian surat izin usaha dan lain sebagainya, ya, gitu ya. Nah, pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah, ya. Misalnya di pemerintah tadi yang itu surat izin misalnya, atau surat-surat apapun yang berkenaan dengan pemerintah kita urus. Kemudian dengan masyarakat, apa sih yang menjadi aturan di masyarakat setempat gitu ya, kita patuhi gitu ya, itu taat hukum. Kemudian pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang telah dibuatkan berakibat fatal di kemudian hari. Nah, kalau kita melanggar hukum, baik itu hukum di warga setempat atau hukum pemerintah, itu bakal berakibat fatal di kemudian hari. Nah, misalnya kita tidak mempunyai surat izin usaha, nanti bakal dicekal, nanti usaha yang kita punya bakal dihancurkan misalnya gitu. Kemudian kalau kita tidak membayar pajak, misalnya ada aturan-aturan di warga setempat kita langgar, nanti bakal kita dieksekusi sama masyarakat setempat dan lain sebagainya. Dan itu berpengaruh fatal terhadap usaha yang kita punya gitu ya. Kemudian bahkan hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak selesaikan. Jadi apabila bagi pengusaha yang bagus itu menjadi beban gitu apabila tidak terselesaikan kewajiban terhadap pemerintah ataupun masyarakat. Nah, ini bagus gitu. Jadi memang ada sikap orang itu gitu ya, bermacam-macam. Kadang menjadi beban terhadap kewajiban yang belum ditunaikan. Kadang santai-santai saja. Nah, ini yang tidak boleh. Kita harus memperhatikan kewajiban kita terhadap warga setempat ataupun terhadap pemerintah. Nah, kita kalau tidak dilakukan nanti bakal berakibat fatal terhadap usaha yang kita punya gitu ya, bahkan menjadi beban moral juga gitu. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah suka membantu, ya. Etika dalam berwirausaha itu ya, yang kelima adalah suka membantu. Jadi walaupun kita sudah menjadi pengusaha besar, sudah melanglang buana usaha yang kita punya gitu, kita tidak boleh sombong, ya. Kita harus suka membantu. Suka membantu, ya. Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan, gitu ya. Jadi harus sanggup gitu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, ya. Karena Rasulullah SAW juga penolong gitu ya. Siapa saja yang meminta tolong kepada Rasulullah menolong gitu sebisa mungkin gitu ya. Nah, kita sebagai pengusaha yang bagus, beretitude yang bagus, kita harus menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara, ya. Kita bisa menunjukkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara. Nah, pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi banyak orang. Nah, ini kalau kita suka membantu, otomatis orang banyak senang terhadap kita dan usaha yang kita punya berakibat baik dan bakal berkembang ke kehidupan selanjutnya gitu. Maksudnya ke depannya gitu. Tapi apabila kita pelit, misalnya tidak suka membantu, misalnya ada gotong royong kita tidak ikut, kemudian ada kegiatan warga setempat kita tidak ikut. Nah, orang yang seperti itu yang terkesan pelit dan tidak mau bersosialisasi itu bakal dimusuhi banyak orang dan akan berakibat fatal terhadap usaha yang kita punya gitu ya. Itu. Kemudian etika selanjutnya adalah komitmen dan menghormati.
Ya, kita harus mempunyai komitmen dan saling menghormati terhadap orang lain. Ya, pengusaha harus berkomitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain gitu. Jadi memang kita harus punya prinsip lah gitu ya. Kita harus berkomitmen. Apa yang kita telah ucapkan, apa yang telah kita janjikan, kita harus tepati. Nah, itu komitmen ya. Baik itu terhadap masyarakat ataupun terhadap pihak-pihak lain gitu. Pengusaha yang menjunjung tinggi komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai berbagai pihak. Nah, itu semakin berkomitmen seorang pengusaha, maka semakin bagus pula usaha yang akan dirintisnya gitu ya. Kemudian tujuan dan manfaat etika wirausaha ya. Tujuan dan manfaat mempunyai etika dalam berwirausaha itu yang pertama adalah mempertahankan pelanggan ya, karena etika yang baik akan mendatangkan pelanggan yang baik ya. Walaupun pelanggannya nyolot tetapi etika kita masih baik, maka pelanggan yang lain akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pelanggan ini nyolot tetapi tidak mau lagi datang ke usaha yang kita punya, maka Allah ganti. Karena apa? Disebabkan karena etika kita yang baik gitu ya. Jadi pelanggan tetap bertahan ya, walaupun kelihatannya pelanggannya lari karena nyolot gitu, tapi Allah mempertahankan pelanggan yang lain sebagai gantinya gitu ya. Jadi manfaat dan tujuan etika berwirausaha itu adalah pertama mempertahankan pelanggan, kemudian yang kedua membina dan menjaga hubungan ya. Jadi karena kita berperilaku baik, beretika baik dalam berwirausaha, maka itu akan membangun dan membina dan menjaga hubungan terhadap mitra kerja, terhadap orang lain dan terhadap siapapun gitu ya. Misalnya kita menyuplai barang-barang dari orang lain, dari ini misalnya. Kalau kita mempunyai etika yang bagus, perilaku yang bagus, maka hubungan itu bakal terus berlanjut sampai kapanpun gitu ya. Bahkan usaha yang kita punya bakal berkembang terus-menerus gitu. Kemudian untuk persahabatan dan pergaulan. Nah, jadi kalau kita mempunyai etika yang bagus, perilaku yang bagus, orang yang biasa saja itu sudah bisa menjadi persahabatan gitu. Bisa menjadi pergaulan. Kan banyak nih orang bilang, kalau kita mempunyai pergaulan yang luas, kemudian mempunyai relasi yang banyak gitu, maka kita akan mudah untuk berwirausaha gitu ya. Nah, jadi tujuan dan manfaat etika berwirausaha salah satunya itu adalah untuk persahabatan atau pergaulan. Jadi siapapun orang yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi sahabat dan bisa menjadi pergaulan yang baik untuk kita, dan itu berefek baik terhadap usaha yang kita punya gitu. Dan kemudian menyenangkan orang lain. Ingat, etika dan perilaku itu dapat menyenangkan orang lain. Dan ingat juga bahwa menyenangkan orang lain itu dapat memperoleh pahala ya. Jadi di dalam berwirausaha, ketika kita memakai atau memasang attitude atau perilaku yang baik terhadap orang lain di dalam berwirausaha, selain kita berwirausaha, ternyata kita juga memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kita menjalin hubungan terhadap sesama manusia, ya, kita juga menjalin hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada vertikal dan horizontal, ya. Kita menyenangkan orang lain dengan perilaku dan etika yang kita miliki, gitu ya. Ingat, menyenangkan orang lain itu pahalanya luar biasa, ya. Menyakiti orang lain itu dosanya luar biasa, gitu ya. Dan efek dari etika yang kita miliki itu dari menyenangkan orang lain, efeknya itu sangat bagus sekali ke depannya gitu. Usaha kita akan terus berlanjut dan berkembang ke depannya gitu ya. Itu tujuan dan manfaat dari etika berwirausaha. Kemudian itu ya, semuanya itu ada tadi tujuan dan manfaat etika berwirausaha. Kemudian ada tadi etika atau norma kewirausahaan. Kemudian juga ada pengertian dari etika itu tersendiri, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah beretika, berperilaku baik, mempunyai attitude yang baik sebagai seorang pengusaha itu sangat penting dan sangat berefek penting gitu ya, berefek besar terhadap usaha yang kita punya. Selain kita menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga menjalin hubungan dengan sesama manusia. Selain kita berperilaku, kita hidup di dunia, kita juga memperoleh pahala di akhirat nanti gitu ya, dengan perilaku yang baik menurut Islam gitu ya. Kemudian ingat ya, pertanggungjawaban. Yang paling penting itu tanggung jawab. Karena setiap manusia di dunia ini
mempunyai tanggung jawab, dan setiap pertanggungjawaban akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, ya. Ingat ya. Jadi etika dan attitude yang perlu dimiliki oleh seorang pengusaha itu harus perlu diperhatikan, ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, etikanya apa saja, kemudian memperlakukan orang lain seperti apa, kemudian apa saja gitu ya, tujuannya apa. Nah, itu harus diingat dan harus kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan tidak hanya untuk pengusaha saja. Misalnya kita yang hidup sehari-hari saja seperti biasa, kita juga boleh melakukan atau mengamalkan atau mengaplikasikan etika-etika berwirausaha ini gitu ya. Akan lebih bagus kalau kita memakainya atau mengaplikasikan etika ini dalam berwirausaha gitu ya. Terima kasih, demikian dulu penjelasan kita pada hari ini, materi kita. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan semua etika dan perilaku yang baik menurut Islam, baik itu dalam berwirausaha maupun dalam menjalankan kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.